Jazakallah khairan katsira kepada Bapak Dr. Abdul Qadir SPDE atas sambutannya. Menginjak acara berikutnya adalah materi. Insya Allah materi ini akan dipandu langsung oleh Ustaz Bahrul Ilmi. Beliau sekarang tengah aktif di Hidayatullah dan juga Timpas. Sebelumnya kepada beliau kalian semua. Sebelumnya mohon maaf, mungkin saya di sini tawarkan kepada peserta, berhubung beberapa peserta yang akhwat agak silau yang di belakang dengan situasi ini sama LCD-nya. Kalau misal lampu bagian depan dimatikan, apakah mungkin dari peserta yang lain keberatan? Enggak ya, mohon tolong untuk teman-teman panitia bisa mematikan lampu yang bagian depan. Nanti sudah jelas tahu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu wa la rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yang kami hormati kepada kehormatan dan pembina dan media, para bicara, para dalam saudara teknologi yang sudah bersama kita. Insyaallah terapi Gus Romli juga akan sampai di tempat kita. Kita akan memasuki acara yang seru, yang panas tadi berdasarkan mulai dari beberapa lagi dan Modus juga menyampaikan bahwa ini persoalan yang cukup memanas. Insyaallah nanti kita akan mengkaji secara ilmiah. Insyaallah kita dapat tidak ada yang emosional, karena kalau kita akan mengkaji dengan ilmiah, sesuai dengan para pembicara yang memang di bidangnya. Ada Dr. Hamid yang memang memimpin kami, bahkan beliau untuk program PKU tahun ini banyak mengarahkan peserta untuk mengkaji kajian. Ada juga Gus Idrus yang kita kenal sebagai salah satu tokoh NU yang sangat getol untuk membentengi kaum nabi dari kemanusiaan. Insyaallah sementara ini kita akan panggil dua narasumber, yaitu secara implementasi dan strategi ke depan sambil nanti menyusul. Kita perkenalkan dulu pembicara pertama, Dr. Implementasi. Beliau ini adalah Director Insis di bapaknya ini Timpas. Kemudian beliau juga Direktur ISID Bantul. Juga beliau tingkat Islamnya. Insyaallah kita senang sekali bisa dialog pada kemudian saudara kita Mas Henry Saudin yang juga memiliki ISIS, juga akan kita kata beliau untuk membagi yang tentang Syiah, dan tulisan beliau di Islamnya paling banyak. Mungkin juga pakai nama yang lain. Sama nanti kita akan banyak mengkaji tentang Syiah beliau. Untuk begitu nanti kalau kita menyusul
Untuk memberikan waktu, kita mohon kepada Ustaz Habib menyampaikan pendahuluan sama kaitan dengan masalah apa yang kami dalam macam. Nanti setelah itu masih diterusin yang mana kami untuk Ustaz Habib sekitar 5 menit. Nanti saya nanti langsung belajar ada jawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini ada sebuah arus yang trennya itu adalah menyamakan. Jadi yang penting persamaan, jangan sekali-kali cari perbedaan. Paham ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Islam. Justru arus pemikiran ini datang dari sebuah tren pemikiran di Barat yang disebut dengan pemikiran postmodern. Pemikiran postmodern itu berangkat dari sebuah doktrin yang disebut dengan nihilisme. Nihilisme kemudian berubah wajah menjadi relativisme, yang kemudian bunyinya jika sampai di mulut orang-orang Islam itu menjadi tidak ada kebenaran yang mutlak. Kebenaran itu relatif. Semuanya benar atau semuanya salah. Jangan sekali-kali mengklaim bahwa ada yang benar. Kata-kata begini sangat banyak sekali tidak benar. Baik di kalangan dosen, sudah profesor, sekalipun di kalangan mahasiswa, sarjana dan pasca sarjana. Jadi saya mengamati ini ada sebuah keanehan yang luar biasa. Di perguruan tinggi Islam kita tidak boleh melakukan terus klaim kebenaran bahwa kita paling benar. Tren yang seperti begini ini kemudian wajahnya menjadi pluralisme. Pluralisme ditambah agama menjadi pluralisme agama. Kalau pluralisme adalah relativisme, maka pluralisme agama adalah relativisme agama. Kalau kita berbicara agama-agama, sekarang ini kita sudah tidak boleh lagi mengatakan bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Kalau Anda mengatakan Islam yang paling benar, berarti Anda tidak toleran dengan kebenaran agama lain. Ini yang kemudian menjadi pelajaran di sekolah-sekolah. Kurikulum berbasis multikulturalisme. Multikulturalisme tidak punya masalah, tapi di dalamnya ada bunyi-bunyi yang kemudian kita amati. Bunyinya seperti ini. Murid harus memahami bahwa di dalam masyarakat terdapat lebih dari satu kebenaran. Di sinilah anak-anak sudah disekolahi dengan kesetaraan kebenaran ataupun relativisme kebenaran. Cara berpikir inilah kita bertengkar. Karena cara berpikir yang seperti ini akhirnya kita bertengkar antara intelektual muslim yang satu dengan yang lain. Padahal kalau kita berbicara Islam sebagai sebuah agama, kita harus berbicara bahwa Islam adalah agama yang oleh muslim diyakini kebenarannya dan tidak boleh ragu sedikitpun, meskipun kita tetap menghormati orang lain yang beragama lain. Saya pernah ditanya curhati oleh orang Katolik.
saya ini sebenarnya mencari, Pak. Saya orang Katolik. Jadi saya ini mencari kebenaran. Saya kadang-kadang ikut kajian tasawuf di Jombang. Saya kadang-kadang mendengar kajian tinggi. Dan saya juga menghormati kebenaran Islam. Saya katakan Bapak ini salah. Kalau Bapak itu sebagai seorang Katolik, yakini Katolik sebagai agama yang benar menurut Bapak, jangan ragu-ragu. Kalau Bapak mencari dengan serius, dengan ilmiah, sehingga Bapak mendapatkan petunjuk. Biasanya orang yang ragu-ragu begini akhirnya nanti akan menjadi ateis atau keluar, tidak Islam dan tidak Kristen. Kalau Bapak mau mencari Islam, cari dengan sebaik-baiknya, dengan sumber yang sebenar-benarnya. Saya menghormati dia sebagai Katolik, tapi saya tidak mengatakan bahwa Katolik itu benar. Itu satu. Yang kedua, di dalam masyarakat Muslim sendiri kita mempunyai berbagai macam firqah, kelompok-kelompok yang antara satu dengan yang lain mengklaim kebenaran masing-masing. Di dalam masalah yang ini kita ada 3 hal. Pertama, perselisihan antara Muslim dengan Muslim itu di dalam lingkaran pertama yang merupakan domain dari apa yang disebut dengan khotok waswab. Khotok waswab, khotok itu bahasa Indonesianya salah, sawab itu benar. Ya betul, sawab itu betul. Ini sulit bahasa Indonesianya, dari terjemahan bahasa Arab ini sulit karena bahasa Indonesia tidak sekaya bahasa Arab. Yang kedua, kalau orang berselisih di dalam masalah khotok waswab, itu dia tidak berdosa. Anda mengklaim bahwa Anda benar, yang khotok mengatakan benar, yang sawab mengatakan benar, tidak ada masalah. Dua-duanya mendapatkan pahala. Yang khotok, yang salah itu dapat pahala 1, yang benar dapat pahala 2. Tapi masalahnya apa? Khotok waswab ini adalah domain dari masalah-masalah yang bersifat ijtihadiyah. Jadi kalau misalnya ada banyak, bagaimana sih hukumnya orang merokok? Ijtihadnya majelis ulama itu haram. Ijtihadnya orang Muhammadiyah yang jualan tembakau halal. Mana yang benar? Semuanya adalah pada domain ijtihad. Benar juga deh. Kalau misalnya yang jual tembakau katanya itu halal, yang majelis ulama mengatakan haram, itu tidak mempunyai dampak terhadap dosa besar. Itu masuk surga. Sama jika misalnya dari orang Muhammadiyah kalau musafir itu pasti bisa. Orang itu kalau musafir tetap dia 4 atau 3 dan sebagainya. Mana yang benar, menjamak sholat pada waktu musafir ataupun tidak menjamak? Dua-duanya mendapatkan pahala. Dua-duanya mempunyai dalil sendiri. Dan banyak sekali masalah ijtihad di dalam Islam ini, karena Islam itu adalah agama yang bisa sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Makanya fatwa-fatwa majelis ulama itu sangat diperlukan untuk merespon perkembangan usia. Pada level yang kedua, itu adalah perbedaan masalah-masalah akidah. Masalah-masalah akidah itu masih di dalam domain Muslim. Jadi kalau orang berselisih dalam masalah-masalah Tuhan, bagaimana sebenarnya Tuhan itu? Nah, di sini perbedaan para ulama di dalam menggambarkan Tuhan. Kalau Ibnu Sina mengatakan Tuhan itu tidak menciptakan tetapi beremanasi, caranya menciptakan akal pertama, kedua, ketiga dan sebagainya sehingga menjadilah alam semesta. Tetapi Al-Ghazali tidak, Tuhan menciptakan kun fayakun, jadi tidak ada menjadi ada. Ini masalah di sini itu
turunin yang disebut dengan hak wal batil. Ini bahasa Indonesia saya tidak tahu. Hak itu benar, batil itu salah. Bahasa Indonesianya tidak bisa persis. Kalau mungkin tadi foto waswaf itu salah dan benar, salah dan betul. Hak wal batil itu salah dan benar. Orang bisa berselisih dalam masalah akidah yang berkaitan dengan hak wal batil. Nah, kalau orang sudah batil, itu hukumnya adalah sesat. Tetapi orang sesat masih sebagai muslim atau bukan? Muslim. Dia sesat. Yang ketiga adalah perbedaan yang mengeluarkan orang itu dari kafir dan mukmin. Kalau orang berbeda dalam masalah misalnya satu beristihad bahwa surga itu tidak ada, dan satu lagi beristihad bahwa saya ada. Istihadnya begini-begini inilah yang kemudian hukumnya kafir karena apa? Dia tidak mengakui rukun-rukun iman itu. Al-Quran misalnya, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Itu standar keimanan bahwa Al-Quran rukun iman yang 6 itu. Tapi kemudian kok ada yang mengatakan rukun iman itu kita diskon aja lah, bahwa rukun iman hanya 2. Yang penting beriman pada Allah, nggak perlu iman pada hari akhir. Kita iman pada Allah dan malaikat misalnya. Nah, dari situ kan keimanan menjadi dapat diskon. Diskon keimanan inilah yang kemudian itu mempertanyakan apakah rukun iman itu bisa dipenuhi atau tidak. Kalau tidak dipenuhi berarti keimanannya bermasalah. Hari akhir juga begitu. Ada orang yang mempercayai tidak perlu ada hari akhir karena manusia membalas amalnya di dunia. Yang ini pemerintah Indonesia benar. Disinilah 3 level dari konflik di dalam manusia. Yang apabila kita cermati, kita kadang-kadang berbeda pendapat tapi tidak tahu di dalam lingkaran yang mana kita. Iya itu. Hanya masalah-masalah ijtihadiyah orang kemukakan mana. Tapi masalah-masalah yang usulnya, yang fundamental, yang ini malah tidak. Inilah kita perlu menyelesaikan persoalan ini dengan ilmu pengetahuan. Di sini saya dan kawan-kawan mencoba mengungkapkan apa sih sebenarnya bedanya antara Ahlussunnah wal Jamaah dan Syiah. Karena banyak orang yang tidak tahu. Bedanya itu dari perspektif mana? Perspektifnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau misalnya dari kalangan Syiah mempunyai dalil bahwa kami ini dengan Sunni mempunyai kesamaan. Di situ juga harus diungkapkan apa bedanya Ahlussunnah dan Syiah. Ini yang perlu dijelaskan. Kembali pada yang saya katakan pertama tadi, kita jangan menafikan perbedaan. Tadi udah Kalau memang berbeda, katakan berbeda. Di sini saya gambarkan dalam pendahuluan bahwa ada perbedaan yang sangat fundamental antara para pendukung Ali bin Abi Thalib dengan para pendukung Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ bermula dari pemilihan khalifah. Ketika Umar bin Khattab dipilih sebagai khalifah, Abu Bakar dipilih sebagai khalifah pertama. Di situ mulai persoalan timbul perbedaan yang kemudian menjadi sebuah sikap. Di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada Syiah. Tidak ada Syiah. Yang ada adalah kelompok-kelompok politik. Yang satu ingin meninggikan Ahlul Bait, yang satu ingin meneruskan perjuangan Rasulullah menegakkan Islam dengan kelompok yang di sini perkembangannya kemudian berbeda antara riwayat-riwayat orang
dengan orang yang mendukung khalifah. Perbedaan itu mencuat sejak Ali tidak dipilih sebagai khalifah pertama sampai terbunuhnya. Nah, di situ menurut kalangan Syiah, Ali bin Abi Thalib ditinggalkan oleh para sahabat, sehingga sahabat diam-diam memilih Abu Bakar. Ali pada waktu itu masih mengurus jenazah Nabi. Nah, kemudian dari sini hadis yang oleh orang Syiah diklaim sebagai hadis yang sahih, yang mana Rasulullah memberi amanah kepada Ali untuk menjadi pengganti beliau, itu dinafikan oleh para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Sinilah mulai perbedaan itu muncul. Ali ditinggalkan oleh para sahabat yang tidak. Mestinya Ali menggantikan Nabi. Nah, dari doktrin Ali sebagai wasi atau wali atau pengganti Nabi, inilah berkembanglah doktrin Syiah. Kalau orang mendukung Ali, ya dia bermasalah. Kalau orang mendukung Ali bin Abi Thalib, berarti dia harus membenci Abu Bakar dan Umar, karena Abu Bakar dan Umar itu menggosok kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Dan itu sekarang bisa dibaca dari buku-buku yang sekarang oleh kalangan Syiah. Kemudian kepercayaan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah wasinya Rasulullah kemudian berkembang menjadi konsep imam. Imamah ini adalah keyakinan bahwa Ali adalah imam, dan dari Ali bin Thalib dan keturunannya itu adalah para imam yang menjadi imam besar. Imam ini adalah keyakinan, akidah. Barang siapa yang tidak percaya kepada akidah imamah, dia kafir. Di dalam buku-buku sudah jelas. Bahkan orang yang mempercayai Ali sebagai khalifah, sebagai imam, tapi juga mempercayai Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah, itu musyrik. Jadi perbedaan sudut pandang yang seperti inilah yang perlu kita jelaskan. Mungkin di antara kelompok-kelompok Syiah yang sangat banyak sekali ini ada perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan ini sudah tentu sangat membingungkan kita untuk melakukan komparasi. Di Indonesia sudah bertahun-tahun hidup kelompok Zaidiyah. Zaidiyah ini Syiah Zaidiyah. Itu diantaranya dipegang oleh para habaib. Kelompok Zaidiyah ini dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi dekatnya seberapa perlu sebuah kajian. Nah, sekarang yang berkembang itu bukanlah Zaidiyah yang dulu sudah lama di Indonesia, tetapi Syiah Imamiyah. Nah, disinilah kita perlu klarifikasi lagi. Saya kemudian meneliti di sini ada banyak perbedaan yang mungkin sampai kepada masalah syariat. Syariatnya adalah masalah politik. Politik dalam Syiah itu berbasis imamah. Imamah adalah akidah. Berarti politik adalah akidah. Barang siapa melawan pemimpin di dalam Syiah berarti dia ada politik. Banyak hal sekarang. Kemudian masalah-masalah syariat yang lain itu kita mempunyai banyak perbedaan. Kita ini sudah bertahun-tahun mempunyai banyak perbedaan antara Turki antara Islam dan Muhammadiyah. Dulu masalah kunut antara Islam dan Muhammadiyah itu saling mengkafirkan. Kalau katanya Pak Hasim Muzadi, sekarang ini sudah tidak banyak orang NU Muhammadiyah berselisih soal kunut. Sebab banyak orang NU dan Muhammadiyah sudah tidak sholat subuh. Ini bukan masalah kunutnya yang hilang, sholatnya yang hilang. Kalau kata Pak Imam Supra itu ada di perguruan tinggi Islam
Islam itu terjadi sebuah pendangkalan agama. Kata Pak Imam Subraymo, kok pendangkalan? Airnya itu sudah tidak ada di dalam Islam. Jadi sudah tidak Islami lagi berarti. Perselisihan di antara umat Islam ini sudah wajahnya berbeda. Jadi bukan lagi NU Muhammadiyah masalah Turkiya, tetapi masalah-masalah yang sangat serius yang bagi saya itu inti konsiliasi. Jadi tidak bisa didamaikan. Saya melihat bahwa perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dan Syiah ini adalah perbedaan yang sulit didamaikan. Sulit didamaikan. Nah ini kalau ada yang nanti berkeberatan dengan tulisan yang ada di Islamia, itu saya ingin membuktikan bahwa itu adalah kalau ada yang bisa keberatan dengan tulisan ini, nanti kita sulit bersama. Saya mendahului. Jadi kalau saya ingin berkata yang mudah saja, sebaiknya kita ini bersatu di dalam menghadapi musuh bersama. Tapi jangan bersatu di dalam akidah. Itu sulit. Saya masih ingat, saya tulis di sini. Ketika Khomeini tahun 80-an itu menjatuhkan vonis bahwa Salman Rushdie yang menulis buku ayat-ayat Syiah Satanic Verses di Inggris itu dihukumi oleh Khomeini dengan hukuman mati. Kepalanya dihargai $1 juta atau berapa. Mungkin kita sangat bangga dengan keberanian Khomeini yang seperti itu. Tapi secara diam-diam kita juga mendengar bahwa Khomeini juga memfatwakan supaya orang yang bernama Ihsan Ilahi Thohir, seorang penganut Ahlussunnah wal Jamaah dari Pakistan, itu juga divonis mati oleh Khomeini karena dia mengkritik Syiah. Saya tidak jadi bangga dengan Khomeini karena ternyata musuh Khomeini adalah orang-orang yang memusuhi Islam dan yang memusuhi Syiah. Nah, kalau soal yang lebih besar lagi, peristiwa di Syria, peristiwa di Irak sekarang ini mungkin ceritanya akan lebih seru lagi. Artinya, saya ingin menunjukkan bahwa tidak mungkin Ahlussunnah wal Jamaah itu hidup berdampingan dengan Syiah. Maka untuk menyelamatkan Indonesia, karena Indonesia ini adalah potensi umat Islam terbesar di dunia, dan dari sini akan berkembang Islam. Tetapi kalau Islam di Indonesia ini diwarnai dengan pertikaian antara Ahlussunnah wal Jamaah dan Syiah, tidak akan menjadi besar. Maka saya masih ingat tulisan Haidar Bagir dari pesan dari Irak, orang-orang Syiah sebaiknya tidak mensyiahkan orang Sunni di Indonesia. Itu pesannya dari Irak. Makanya saya tidak mengusir orang yang berbagi ataupun tidak ingin menyalahkan. Hanya saya ingin menunjukkan bahwa kita ini berbeda, tidak mengkafirkan, tapi kita ini berbeda. Dan kalau kita akan terus begini, secara nasional Indonesia ini sebagai umat Islam sangat berbahaya. Itu baru peristiwa sampah. Kalau peristiwa itu terjadi di Monas atau di Senayan, jutaan orang Syiah bersama dengan orang Sunni berkumpul, siapa yang tidak akan berjalan? Itu aja persoalannya. Apakah, ini pertanyaan yang kedua, apakah orang-orang Syiah itu toleran terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah di seluruh dunia? Ini yang menjadi persoalan. Kita tidak akan mengkafirkan orang, tetapi pengkafiran orang Syiah termasuk Khomeini terhadap Ahlussunnah sudah tertulis di dalam buku-buku itu. Tapi kafir dan keimanan dan kekufuran seseorang terangkat pada Allah. Dan kita tidak boleh mengkafirkan orang, tapi kita boleh membuktikan bahwa kekufuran orang dengan kriteria yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah.
Ini persoalan yang serius. Mungkin adik-adik ini ada yang mulai mempelajari pilot-pilot itu. Tapi jangan sampai Anda memutuskan untuk mengikuti sebuah pilot tertentu, kemana tertentu sebelum Anda mempunyai ilmunya. Sebagai mahasiswa saya sarankan Anda mengkaji dengan berbagai macam sumber. Kalau belum bisa menggunakan sumber-sumber yang otentik dalam bentuk bahasa Arab, banyak orang yang bisa bahasa Arab. Banyak orang yang bisa bahasa Arab. Ini taruhannya surga neraka masalahnya. Taruhannya adalah serius. Oleh sebab itu, hati-hati di dalam mempelajari, mengikuti dan mengamalkan sebuah aliran tersebut. Dan aliran-aliran itu akan Anda ikuti, kemudian Anda amalkan. Nah, pertanyaannya, apakah dengan mengikuti itu Anda juga sudah berada di dalam komunitas Muslim yang mayoritas? Banyak persoalan yang harus Anda pertimbangkan ketika Anda memasuki sebuah aliran. Jadi ada kawan-kawan yang mempersoalkan masalah-masalah ru'yah istihadiyah. Ada yang mempersoalkan hadis. Hadis itu dipersoalkan. Setelah hadis dipersoalkan, ternyata dari sekian hadis sahih itu hanya 75% yang sahih benar-benar. Kemudian yang sahih benar-benar itu diperas lagi menjadi sekitar 30%. Dari situ yang 30% itu pun hanya berputar dengan masalah-masalah yang tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, tapi berkaitan dengan masalah-masalah ruhiyah. Pertanyaannya adalah, apakah Islam itu hanya segitu? Kita ini bicara peradaban Islam, tapi kenapa kita itu dalam masalah-masalah ruhiyah? Itu persoalannya. Kita berbicara peradaban berarti itu isinya adalah perilaku manusianya, ilmu pengetahuan masyarakatnya, strategi peradabannya, konsep-konsep yang diperlukan untuk membangun peradaban. Banyak sekali. Baru mengetahui bagaimana sholat yang benar, Anda sudah menyalahkan orang lain sholat yang benar. Padahal sholat itu ada kaitannya dengan persoalan sosial. Sholat yang benar, kehidupan sosialnya nggak benar, sholatnya nggak sah. Nah, di sini ada kaitan. Tapi ternyata persoalan mandiri di dalam Islam ini tidak sederhana. Oleh sebab itu saya sangat apresiasi sekali mahasiswa-mahasiswi yang pada hari ini menghadiri podcast yang dinamakan Allah, insyaallah, untuk mengkaji lebih lanjut lagi apa sebenarnya yang perlu Anda ketahui dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia ini khususnya. Itu saja dari saya. Nanti kita mengundang dialog-dialog yang yang lain juga akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillah, ada beberapa hal yang menarik dalam kajian tema ini tentang perbedaan ahli sunnah wal jamaah, apakah dalam masalah hijab, syariah, politik, atau semuanya tidak. Dr. Hamid sudah memaparkan pentingnya untuk mengetahui perbedaan, bukan hanya persamaan saja. Dan kita mengkaji masalah sikap, sebagaimana kita mengkaji masalah-masalah ahlul dolalah, pemikiran-pemikiran barat dan aliran-aliran sesat lainnya, tidak lain hanya untuk mengetahui
mengenali, sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah kita terselamatkan. Imam Ghazali pernah berkata, "Araftu syarra la bisyarri, walakin litauqihi minhu." Saya mengenali kejahatan bukan untuk berbuat jahat, akan tetapi untuk menjaga diriku supaya tidak terjerumus ke dalamnya. Waman la ya'riful khairu minasyarri wa huwa fihi. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan dari pengetahuan tentang kejahatan itu, niscaya dia akan terjerumus di dalamnya. Nah, berkenaan dengan era informasi sekarang ini, masalah informasi datang melimpah ruah kepada kita dihantam semuanya dengan berbagai informasi, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang shawab, mana yang khotob, mana masalah-masalah yang dalam level tawabid dan tawjirat, masalah-masalah don dan masalah-masalah qati. Jadi kita akhirnya kebingungan. Bahkan informasi tentang kebatilan lebih deras daripada informasi tentang kebenaran. Sehingga kita yang tidak tahu akar masalahnya mudah terlombangan ini. Maka disinilah perbedaan antara ilmu dengan informasi. Yang diwajibkan dalam Islam itu tholabul ilmi, bukan tholabul khobar. Jadi menuntut ilmu bukan menuntut mencari informasi. Maka agama ini sebagai ilmu, bukan sebagai informasi, apalagi wacana. Sebab tanggal 3 kemarin ada seminar juga di IAIN Surabaya. Ada kecenderungan teman-teman di IAIN atau UIN atau selain itu bangga ketika mereka berperilaku atau sok tidak islami, atau berpikiran yang sok tidak islami ke barat-baratan, sehingga minder ketika mengungkapkan isyhadu bi anna muslim. Saksikanlah bahwasanya kami itu muslim. Ada kecenderungan seperti itu, sehingga inilah yang menjadi konsen kita bersama. Baik, teman-teman sekalian, kita langsung saja tentang tema siang ini. Dalam gambar ini kita bisa menyaksikan kebiasaan di Iran. Jika Anda tidak ziarah kuburan para imam, tidak mengunjungi kuburan para imam, maka kuburan itu yang akan mengunjungi Anda. Jadi dibawa pakai truk, ada miniatur kuburan keliling di kampung-kampung. Jadi tentang perbedaan masalah Ahlussunnah dan Syiah ini sudah diungkapkan oleh Dr. Hamid, bahwasanya masalahnya bukan masalah dalam level shawab dan khotob, kebenaran yang tingkatannya dipendekkan. Kalau kita dalam Islam itu berselisih pendapat dalam masalah-masalah kuliah, khilafiyah, masalah-masalah tambang, kita dianjurkan untuk mengatakan wallahu a'lamu bishawab. Jadi kebenaran yang tingkatnya dibedakan, yang bisa diperdebatkan, bukan masalah hak dan batil. Nah, perbedaan Syiah dan Ahlussunnah ini sudah masuk dalam wilayah hak dan batil. Seperti apa? Kita bisa melihat, misalnya ajaran-ajaran Syiah akan kita paparkan. Sebelumnya kita melihat bagaimana gerakan Syiah di Indonesia dulu. Tadi jelas dalam data-data di Microsoft Word, jadi bagaimana muncul berbagai majelis taklim, majalah-majalah, penerbit, kemudian yayasan-yayasan yang lumayan banyaknya. Secara singkatnya ada sekitar 5 gerakan yang mereka buat, seperti
membuat pusat kebudayaan dan penelitian semacam ICC, Islamic Center. Di situ yang kalau di Jakarta ada di Warung Buncit, saya pernah ke situ dan masuk ke dalam perpustakaannya lumayan lengkap, termasuk pilihan-pilihan buku yang ditulis oleh Majlisi di hal 110 jilid. Nah, di situ yang sangat kontroversial, banyak sekali ditemukan keanehan-keanehan baik dalam masalah akidah, syariat maupun ajaran-ajaran Islam lain. Yang kedua tentang lembaga pendidikan dan lembaga pendidikan lainnya, mereka membuat IKS, YAPI, kemudian membuat seminar-seminar dan majelis taklim. Kalau di Depok ada seperti sekolah Syiah, yaitu Al-Mardi, kemudian baru berdiri juga di samping IKS yang dulu berhubungan dengan para pemuda. Sekarang mereka membuat baru, yaitu Sadra di Pejaten, itu dekat Jati Padang, full beasiswa, dan mereka berani mengumumkan, tapi tidak disebutkan. Yang disayangkan tidak disebutkan kami ini lembaga pendidikan yang berafiliasi pada Syiah, tapi cuma disebutkan dalam brosur-brosurnya lembaga pendidikan ini lembaga pendidikan Islam yang siap mencetak kader-kader ulama bertaraf internasional. Kemudian menyusul ke parpol dan konstitusi, termasuk parpol-parpol besar, studi perebutan, kemudian bisa dan seterusnya, lembaga keagamaan, PJABI, ABI, dan juga menyusul ke MUI. Kita lihat di sini contoh undangan brosur seminar-seminar ketika mereka merayakan Aidul Ghadir. Aidul Ghadir itu tanggal 18 Zulhijjah, yang mereka percayai bahwa pada hari itu Ali bin Abi Thalib Karamallahu wajhah diangkat sebagai khalifah oleh Rasulullah. Nah, pada tanggal ini mereka banyak mengadakan seminar-seminar terkait dengan persatuan umat Islam. Jadi ada propaganda seperti itu. Kenapa kita katakan propaganda? Karena dalam penerbitan buku-buku tidak seperti itu yang mereka inginkan. Kemudian dulu diskusi di UNY tahun 2009, mereka mendatangkan pakar-pakar dari Iran, termasuk juga di UI, di STTI, Pusat Studi Timur Tengah dan Islam. Ini contoh lagi, misalnya di Facebook. Kalau di Facebook jaring sosial itu kita bisa masuk kelompok-kelompok diskusi Syiah. Itu luar biasa. Ini salah satu contoh santri Yafi Banil. Ini mengatakan 3 imam kita, ya, Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu dikatakan sebagai anjing. Ada lagi, ini beberapa hari ini sangat provokatif sekali, dan ini sering banyak sekali kita jumpai hal-hal ungkapan-ungkapan seperti ini yang mencaci maki sahabat, ya, termasuk Sri Aisyah juga dikatakan seperti tertulis itu tidak patut diungkapkan. Kemudian beliau juga dituduh sebagai pembunuh Rasulullah bersama Hafsah yang meracuni. Di samping itu yang lebih bahaya lagi, mereka masuk ke kurikulum SD. Ini misalnya di Solo ada buku Qalbun Salim, Hadiah Pasrah. Ini misalnya mereka ketika menjelaskan penyakit kufur, ini ditambahi di samping ingkar pada kenabian, juga ditambah ingkar pada wilayah. Wilayah itu artinya kepemimpinan. Pada imam-imam ini yang 12. Di halaman 27 misalnya disebutkan siapa yang imam 12 itu, dari Ali bin Abi Thalib sampai Imam Mahdi yang sampai sekarang ditunggu-tunggu kemunculannya. Di halaman 32 disebutkan, namun takiyah yang secara akal dan syariat diwajibkan adalah melawan dari kemunafikan. Artinya menyembunyikan keimanan di atas orang-orang yang ingkar agar terbebas dari bahaya atau ancaman yang bersifat materi atau fisik. Namun yang menjadi masalah, kenapa orang Syiah bertakiyah kepada Ahlus Sunnah? Apakah Ahlus Sunnah juga